Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah sosiologi organisasi, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tema pandangan Islam tentang manusia, masyarakat, dan organisasi. Mata kuliah sosiologi organisasi ini adalah mata kuliah di Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya bagaimana pandangan Islam tentang manusia? Pertanyaan penting dan yang sangat mendasar tentang manusia yaitu, apakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Definisi tentang manusia menurut ahli filsafat, Socrates menyebut manusia itu sebagai zoon politikon, yaitu hewan yang bermasyarakat. Kemudian Max Scheler menyebutnya sebagai das Kranketier atau hewan yang sakit, yang selalu bermasalah dan gelisah. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana pandangan Islam tentang manusia? Islam sangat kompleks, sehingga di dalam Islam sendiri juga membahas tentang manusia. Permasalahan apapun, Islam akan membahas di dalamnya, termasuk tentang manusia. Adapun pandangan Islam tentang manusia itu, yang pertama, manusia itu sebagai hamba Allah, Abdullah. Yang kedua, manusia itu sebagai An-Nas. Yang ketiga, manusia sebagai Khalifah Allah. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Dan yang kelima, manusia sebagai Al-Insan. Dan yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar. Anak-anakku sekalian, manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah, yaitu sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta, karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Dalam surat Ad-Dariyat Allah menjelaskan, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Yang kedua, manusia sebagai Al-Nas,
Dalam surat Al-Hujurat dijelaskan yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat 49 ayat 13. Dari dalil di atas, anak-anakku sekalian, maka bisa dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan masyarakatnya. Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga, pandangan Islam tentang manusia, manusia adalah sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan alam atau bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ini. Anak-anakku sekalian, seperti dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah, maka apabila telah selesai sholat, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu termasuk manusia yang beruntung. Anak-anakku sekalian, yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitik beratkan pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia dan menyatakan bahwa semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Dengan demikian, manusia dengan latar belakang sosial kultural, agama, bangsa dan bahasa yang berbeda tetaplah bernilai sama dan harus diperlakukan dengan sama. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh setan.
sebagaimana Ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, Quran surat 55 ayat 4. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, Quran surat 6 ayat 4-5, dan lain-lain sebagainya. Namun selain memiliki potensi positif ini, manusia sebagai al-insan juga mempunyai kecenderungan berperilaku negatif atau lupa. Misalnya dijelaskan dalam surah Hud, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dan kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Anak-anakku sekalian, yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau al-basor. Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmania yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian. Dalam Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Lalu kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua ini kita melanjutkan kembali tentang pandangan Islam tentang masyarakat. Apa sih makna masyarakat itu? Makna masyarakat yang pertama, masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Yang kedua, kata masyarakat tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu syarikat, yang berarti golongan atau kumpulan. Dan yang ketiga, masyarakat dalam bahasa Arab juga biasa disebut dengan al-mujtama, golongan atau kumpulan. Kemudian, apa terminologi masyarakat? Yang pertama, Abdul Sani menjelaskan bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya ia terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu. Maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat disebut masyarakat setempat. Misalnya kampung atau kota-kota kecil, dusun, dan lain sebagainya. Yang kedua, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dalam hubungan antar manusia, maka di dalamnya tergantung unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan yang sifatnya fungsional
yang sifatnya fungsional, misalnya masyarakat, pegawai, masyarakat mahasiswa, dan yang lain sebagainya. Kemudian anak-anakku sekalian, pengertian masyarakat secara umum. Yang pertama, menurut Muhammad Quraish Shihab, masyarakat diartikan sebagai kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terkait oleh satuan adat, situs atau hukum khas dan hidup. Situs atau hukum khas dan hidup bersama dari arti yang telah dipaparkan dapat dimengerti bahwa masyarakat adalah kumpulan dari sekian orang atau individu yang bersama-sama dan memiliki tujuan bersama serta terikat oleh sebuah aturan yang telah disepakati bersama dan bersama-sama atau hidup bersama dalam waktu yang lama. Sedangkan ideal dalam pengertian ini adalah sesuai dengan yang dicita-citakan. Meminjam istilah Ali Nurdin, maksud dari pengertian masyarakat ideal dalam pembahasan ini adalah gambaran yang bersifat umum dan normatif mengenai esensi atau hakikat masyarakat yang dicita-citakan oleh Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan makmur agar kamu menjadi sholat. Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana Al-Quran membahas tentang masyarakat. Di dalam Al-Quran itu ada kata kaum, ummah, sya'ab, qabilah, taifah, al-nas, ahlul qura, asbat, dan al-hisab. Yang pertama, kaum. Apa sih kaum itu? Kaum itu dari kata koma yakumu kiaman. Akar kata kof, wawu, mim memiliki dua makna dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad. Bisa juga berarti memelihara sesuatu agar tetap ada, misalnya qiyaman al-soleh. Secara leksikal, kaum adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakkan di tempat kaum itu berada. Dengan kata lain, hemat penulis bahwa yang dimaksud masyarakat atau kaum ialah kelompok manusia yang diikat oleh manusia dan memiliki tujuan bersama di dalam suatu wilayah atau tempat. Anak-anakku sekalian, yang kedua, pengungkapan Al-Quran tentang masyarakat yaitu ummah. Kata ummah adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah umam. Kata tersebut berakar dari huruf hamzah dan mim ganda, dan secara bahasa memiliki makna dasar asal, tempat kembali, kelompok, agama, postur tubuh, masa, dan tujuan. Dari kata tersebut muncul kata atau ibu dan imam atau pemimpin. Selanjutnya adalah qabilah. Qabilah adalah terdiri dari huruf qaf, ba, dan lam.
memiliki pengertian muwajihat li al-syai, sesuatu yang berhadapan sesuatu yang lain. Secara bahasa, qabilah adalah kelompok manusia yang berasal dari satu keturunan. Dalam kamus Elen, kata tersebut diartikan a body of men from one father, yang artinya kumpulan orang-orang yang berasal dari satu ayah. Dalam Al-Quran, kata ini terulang sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam bentuk jamak qabail pada Quran surat Al-Hujurat, dan yang kedua dalam kata qabil terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27. Kemudian yang ketiga, ta'ifah. Ta'ifah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ta, waw, wawu, dan fa. Memiliki makna dasar suatu melingkari atau mengelilingi yang lain. Ditinjau dari segi bahasa, ta'ifah berarti manusia yang berkumpul karena satu aliran atau pendapat tertentu yang menjadikan mereka kelompok istimewa dibanding kelompok tertentu. Anak-anakku sekalian, yang keempat adalah ahl. Di antara ungkapan yang menyebutkan makna yang sepadan dengan masyarakat yang diawali dengan kata ahlu, ialah ahlul Quran, ahlul Madinah, ahlul Madian, ahlu Yasrib. Ahlu sendiri memiliki makna sesuatu yang dekat, keluarga, dan yang bertempat tinggal. Kata ini terulang sebanyak 124 kali. Yang kelima, anak-anakku sekalian, asbat. Kata asbat adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah sibtun, yang bermakna dasar, cucu, suku, atau qabalah. Dalam kata lain, asbat ialah kelompok ras yang disatukan oleh bahasa dan kebiasaan hidup sebagai satu komunitas di bawah satu atau lebih kepemimpinan. Kata asbat dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan kepada kabilah atau kelompok masyarakat keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian terkenal dengan Bani Israel. Kemudian anak-anakku sekalian, kita membahas tentang pandangan Islam tentang organisasi. Anak-anakku sekalian, perintah dalam berorganisasi ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, adapun prinsip-prinsip dalam berorganisasi secara Islam itu ada 3. Ubudiyah, yaitu pengabdian diri terhadap Allah, kemudian masuliyah, dan yang ketiga itqon. Yang pertama, prinsip ubudiyah, pengabdian diri terhadap Allah. Konsep ini meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah juga akan memperoleh ganjaran pahala di akhirat. Tentunya dengan menghayati prinsip ini
seorang anggota atau ahli organisasi akan menjadi ikhlas dalam kerja mereka, dan keikhlasan hati adalah penggerak utama ke arah kesungguhan bekerja dan peningkatan prestasi. Yang kedua, prinsip masuliyah. Prinsip ini menuntut seseorang pegawai dan ahli organisasi supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab ke atas apa yang mereka lakukan atau yang belanjakan. Yang ketiga, prinsip itkon. Prinsip ini menuntut bekerja dalam mencapai perkhidmatan dan pengurusan cemerlang. Setiap anggota dikehendaki mengutamakan kualitas dan produktivitas di dalam memberi perkhidmatan. Jadi prinsip dalam berorganisasi secara Islam itu ada 3, ubudiyah, masuliyah, dan itkon. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pertemuan yang ketiga ini sudah selesai. Materi yang ketiga, mata kuliah sosiologi organisasi ini sudah selesai. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan yang keempat. Semoga dengan penjelasan kita, penjelasan saat ini pada kuliah yang ketiga sosiologi organisasi, Anda diharapkan sebagai mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya bisa memahami tentang pandangan Islam tentang manusia, pandangan Islam tentang masyarakat, dan pandangan Islam tentang organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.